apakah Anda sudah punya rencana untuk Anda pensiun? Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang hari ini ya mungkin kalau Anda lihat berita gitu ada lagi masalah bagaimana nanti saya pensiun, katanya naik, ternyata nggak naik dan lain sebagainya ya. Dan semua harga barang, inflasi ya, harga bensin semua sudah naik, pensiun saya sudah nggak cukup gitu ya. Jadi hal-hal untuk kita pensiun ini banyak menjadi pertanyaan bagi para atomian ya. Dan ini juga saya sendiri pun waktu saya bertemu dengan Atomi, saya pun tidak punya rencana bagaimana saya bisa pensiun nanti ya. Saya pikirnya hanya punya pekerjaan saat ini saja gitu ya. Tapi saya nggak pernah memikirkan hidup seperti apa yang layak pada saat pensiun ya. Bapak Ibu ada yang pernah berpikir nanti kalau saya sudah pensiun umur berapa di Indonesia kan katanya 58 ya. Saya mesti ngapain gitu ya. Karena kan sekarang manusia udah hidupnya bukan cuma 60 tahun, 70 tahun ya, bisa sampai 100 tahun, ada yang 120 tahun. Nah, jadi saya akan jelaskan ini sebentar. Sebelumnya kita akan nonton video singkat dari CNBC Indonesia. Bagaimana cara menentukan jumlah dana pensiun yang saya butuhkan? Oke, ini menarik. Ini contoh ya. Kalau misalnya tadi kan kalau nggak salah Dina sempat sampaikan 4% rules ya. Iya. Kalau 4% rule tuh sebenarnya gampang sih, cukup kali 25 kali penghasilan tahunan kamu gitu. Atau pakai pengeluaran juga boleh. Contoh misalnya saat ini pengeluaran kamu 20 juta deh per bulan. Bulan berarti 1 tahun itu 240 juta ya. 240 juta. Kalau kamu mau mempertahankan kualitas hidup ini, maka kamu harus siapin dana 6 miliar. Sebentar. Ini ada hitungannya ya. Ngelek nih aku. Ini 20 juta per bulan. Pengeluaran ya. Kalau 1 tahun jadi 240 juta. Kenapa jadi 6 miliar? Tadi pakai 4% rule. Jadi kalau 4% rule itu adalah ketika kita punya uang nih pada saat masa pensiun, terus kita taruh di instrumen investasi katakanlah yang memberikan return 7%. Nah, namanya hidup kan pasti ada inflasinya ya, biaya hidup setiap tahun. 4% yang kita ambil untuk membiayai hidup kita, which is untuk passive income, 3%-nya diakumulasi untuk melindungi modal kita dari inflasi tersebut. Ini kalau dihitung 240 juta kali 25 kan 6 miliar. Oh, kali 25 itu adalah usia? Enggak, 25 itu rumus dari Oh, 25 emang rumusnya. Ya, jadi kalau contoh misalnya, misalnya pengeluaran kamu sekarang 10 juta per bulan, setahun 120 juta. Maka pengeluaran setahun dikali 25. Berarti untuk dapetin passive income 120 juta per tahun, kamu harus punya uang 3 miliar yang diinvestasikan di instrumen investasi yang kasih return 7%, 4%-nya diambil untuk biaya hidup, 3%-nya diakumulasi kembali. Gede ya pemirsa, luar biasa besar. Oke, sebentar, aku nge-lag nih. Oke, ini kan rumus ini. Kalau misalkan rumus lain yang mungkin lebih sederhana yang bisa kita terapkan, nggak menampilkan ini gitu. Misalkan kita ininya dihilangkan, tapi misalkan dalam target, dalam 50 kita bisa dapat berapa gitu. Sebentar ya, coba. Ini sebenarnya harus pakai kalkulator finansial sih. Iya, benar sih, benar. Jadi paling simpel sebenarnya pakai 25 kali tadi. 25 kali tadi ya, berarti paling enggak kita harus punya beberapa miliar untuk bisa ditabungkan dan itu juga yang returnnya 7% atau 6% mungkin SBN bisa ya kan, ORI dan segala macam bentuknya. Oke. Terus besar kecilnya itu balik lagi sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita. Jadi gini ya, ada survei yang mengatakan kalau kita mau pertahanin kualitas hidup kita ketika pensiun, itu kita memerlukan income 70-80% dari income kita terakhir. Contoh simpelnya gini, misalnya income aku terakhir nih sebelum pensiun 30 juta katakan per bulannya. Nah, kalau aku mau menjaga kualitas hidup aku ketika pensiun, maka aku harus punya income 21 juta. 70-80% dari income terakhir. Kalau mau kualitas hidupnya bertahan ya. Nah, masalahnya kalau kita udah pensiun udah pasti kan active income-nya hampir nggak ada. Umumnya bahkan nggak ada. Lalu dari mana sih 21 juta per bulannya ini bisa datang gitu untuk menjaga kualitas hidup? Balik lagi seperti yang di sesi awal tadi, ya kamu bangun passive income yang bisa ngasih kamu misalnya dividen saham atau kupon 21 juta per bulan ya katakanlah 240 juta per tahun gitu ya. Atau kamu bangun bisnis dari muda yang nantinya ketika kamu pensiun
Itu tinggal berjalan aja. Autopilot ya. Nah, balik lagi, bisa nggak tapinya saya hidup di bawah 70% penghasilan tapi punya kualitas hidup gitu ya. Karena kayaknya kalau paksain dapat 21 juta per bulan ketika pensiun rasanya berat. Bisa aja cari alternatif. Misalnya sekarang Sobat Cuan tinggalnya di Jakarta, yang dimana biaya hidupnya udah pasti besar. Pilihlah ketika pensiun kota-kota yang mungkin biaya hidupnya lebih rendah. Jadi ketika pensiun nanti biaya hidupnya juga jadi bisa lebih rendah. Misalnya hanya perlu 40-50% income kamu seperti sebelum pensiun. Iya, dan ada baiknya mungkin kalau memang kita udah mempersiapkan untuk dana pensiun, usaha yang kita jalanin sekarang ini adalah usaha yang sifatnya long term. Katakan kalau makanan mungkin akan berubah ya trennya, tapi kalau kita punya kos-kosan atau mungkin punya sewa apartemen dan segala macam, ini kan langgeng sampai kapanpun ya. Jadi udah tinggal terima uang pemasukan. Sebenarnya kalau makanan ya lebih baik daripada makanannya, kenapa nggak kayak lele gitu-gitu? Oh, ternak lelenya. Iya, ini menarik banget nih. Tapi Olive, sebelum kita lanjut rumpi kita ini ya, ada pertanyaan masuk dari akun QQHQM. Wah Mas, namanya luar biasa nih ya. Apakah pensiun berarti harus berhenti sepenuhnya dari pekerjaan? Apakah saya boleh mengambil pekerjaan part-time atau remote? Jenis pekerjaan apa yang boleh? Nah ini juga tadi udah kita bahas. Gimana Olive? Menarik nih, jadi banyak kesalah kaprahan gitu ya, termasuk orang-orang yang nonton lihat tayangan aku yang aku bilang aku 4 tahun lagi mau pensiun. Banyak dari mereka yang nanya, Kak Olive nanti kalau udah pensiun berarti Kak Olive udah nggak kerja sama sekali gitu ya? Sebenarnya nggak gitu. Balik lagi, tujuan dari kita pensiun sebenarnya kalau dalam bahasa Inggrisnya ya mungkin retirement, kan tujuannya adalah freedom. Freedom itu artinya kita tuh udah nggak terikat, ibaratnya kita tidak menjalankan rutinitas yang ditetapkan orang lain atau kantor gitu. Kita punya kuasa atas waktu kita sendiri. Kita mau ngapain gitu. Jadi bukan berarti kita nggak bekerja sama sekali gitu. Kalian lihatlah konglomerat aja nggak kayaknya udah segitu, mereka masih jalan-jalan. Betul. Masih menjalani bisnisnya gitu. Jadi bukan berarti ketika kamu pensiun nggak punya kerjaan gitu. Kamu hanya punya kendali waktu dan itu adalah aset terbesar dibanding orang lain yang mungkin belum merasakan freedom. Apa aja kalau kalian mau jadi freelancer, kalian bisa coaching seperti yang tadi aku sampaikan, coaching keterampilan kalian. Kalian bisa jadi konsultan, dibayarnya per jam gitu ya, misalnya sesuai dengan keterampilan kalian. Atau yang paling gampang tuh sebenarnya nulis loh. Nulis itu menurut aku kalian tanpa modal. Dari sekarang latihan aja nulis. Gitu. Ya, kita lihat ya, video tadi singkat tapi itu cukup padat ya, banyak informasi. Maka dari itu saya akan coba jabarkan ya. Sekarang kalau di Indonesia, umumnya kalau orang pensiun itu di usia 58 tahun, betul ya? Di negara-negara lain itu berbeda, kayak di Kanada tuh 65, dan di Korea katanya 45 ya. Jadi ini berbeda-beda di berbagai negara, cuma karena ini adalah Zoom Indonesia, jadi saya pakai pensiun usia yang 58 tahun di Indonesia. Jadi Anda perlu berapa untuk pensiun ya? Artinya untuk mempertahankan gaya hidup Anda yang sekarang gitu ya, Anda perlu uang berapa miliar gitu ya nantinya pada saat Anda sudah pensiun. Nah, tadi dengan rumusnya adalah seperti ini. Anda mau misalkan Anda penghasilan 25 juta sebulan ya saat Anda pensiun. Anda mau punya penghasilan 25 juta tersebut, berarti Anda kali 12 bulan, berarti Anda dapat 300 juta per tahun. Lalu Anda kali lagi rumusnya 25 ya, berarti Anda perlu 7,5 miliar rupiah uang cash ya Bapak Ibu ya, 7,5 miliar rupiah, dan Anda harus diinvestasikan dengan bunga yang bisa memberikan return of investment 7% per tahun. Jadi bunga itu yaitu sebesar yang Anda dapatkan pada saat Anda pensiun adalah 43.750.000 per bulan ya. Tapi bunga ini ingat, tadi dia bilang dari 7% ini 3% ini Anda harus akumulasikan balik kepada simpanan Anda supaya mencegah inflasi ya. Anda kan tahu setiap tahun harga barang naik ya, ada inflasi. Kalau Anda tidak tambahkannya 3% ini, nilai Anda semakin lama semakin menurun ya, karena value daripada uang Anda itu menurun setiap tahun. Lalu yang 4%-nya ini baru yang 25 jutanya ini Anda boleh pakai sebagai penghasilan pada saat Anda pensiun. Jadi berapa banyak per bulan yang Anda harus simpan ya. Saya ambil contoh misalkan Anda umur 30 tahun ya. Untuk mengejar target pada saat Anda pensiun di umur 58 berarti kan Anda harus sudah punya 7,5 miliar ya. Berarti dari 30 tahun kan Anda masih punya 28 tahun sisa ya. Berarti 268 juta bagi 12 bulan
Anda perlu simpan ya setiap bulan 22 juta per bulan. Artinya kalau Anda tidak bisa punya 22 juta per bulan, Anda tidak bisa capai target 7,5 miliar di umur 58 tahun. Nah, kalau Anda sekarang umurnya 40 tahun, berarti kalau dipakai rumus yang tadi ya, Anda perlu simpan sebulan 35 juta. Kalau Anda sekarang usianya 50 tahun, berarti setiap bulan Anda perlu simpan 79 juta. Ya, jadi angka ini lumayan menurut saya, apalagi kalau Anda yang sudah di kepala 5 ya, ini mustahil gitu ya, Anda bisa simpan 79 juta. Maksudnya ini di luar pengeluaran Anda ya, setelah Anda potong KPR, cicilan, uang makan ya, untuk biaya hidup keluarga. Anda masih punya 79 juta, berarti gaji Anda harus ratusan juta gitu ya. Nah, ini banyak orang yang tidak sadar gitu ya. Oh, saya penghasilan 25 juta sekarang gitu ya, masih kerja. Tapi pada saat Anda sudah pensiun, kalau Anda mau menjaga gaya hidup Anda dengan penghasilan 25 juta, artinya di umur 58 tahun Anda mesti sudah punya 7,5 miliar. Banyak dari kita semakin kita dapat gaji besar, pengeluaran makin besar, betul ya? Kita beli handphone baru, baju baru, tas baru, ya pindah rumah baru ya, semua diganti dengan yang baru. Akhirnya penghasilan Anda ya nggak ada sisanya gitu ya. Kalau Anda masih umur 20 mungkin simpannya lebih kecil lagi, mungkin 15 juta sudah cukup gitu ya. Tapi kalau Anda bukan tipe orang yang suka menabung ya, artinya Anda akan sulit di masa tua ya. Bukan artinya Anda menabung menjadi kaya ya. Tidak ada orang yang rajin menabung pangkal kaya, itu istilah yang salah Bapak Ibu ya. Tidak ada orang kaya karena menabung. Orang kaya karena mereka investasi apa yang dia tabung ya. Jadi apa yang dia simpan ini nanti akan diinvestasikan dengan bunga yang tadi 7% per tahun, lalu 4%-nya dia ambil untuk biaya hidup ya, penghasilan dia pada saat pensiun, 3% kembali kepada simpanan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan 25 juta per bulan itu cukup? Nah, ini kita banyak yang bilang, aduh Pak Mike, kalau 25 juta per bulan kayaknya kurang ya. Nah, kita coba nonton video singkat ini ya. Kalau menurut saya sih cukup ya sebenarnya ya, karena kalau kita lihat UMR itu kan sekitar 5 juta ya. Jadi kalau dengan gaji 25 juta kan berarti 5 kali UMR ya, atau mungkin gajian tiap minggu lah kalau itu. Sebenarnya sangat cukup sih. Biarpun mungkin dia gak usah tinggal di Jabodetabek, di Jakarta aja sudah sangat cukup. Yang penting sebenarnya gaya hidup sih. 25 juta sebulan kayaknya cukup deh kalau untuk keluarga yang punya anak satu ya. Karena memang 25 juta itu kayaknya banyak ya kalau di Jakarta, tetap aja masih banyak gitu ya, 25 juta. Di Jakarta ini kan uang 10 juta itu udah lebih dari cukup ya. Jadi apalagi hanya menghidupi satu orang anak itu udah berlebihan gitu. Kalau orang dikasih 25 juta masih nuntut, itu orang nggak bersyukur, nggak syukur nikmat. Masih untung mantan ini mau bertanggung jawab. Coba kalau lepas tangan, kan kalau imannya nggak kuat bisa tergoda macam-macam. Jadi indeksnya ini sebenarnya untuk hidup ala kadar di Jakarta dengan satu istri dengan 2 anak itu gaya sederhana pun 5 juta cukup, bahkan 10 juta itu berlebihan, 25 juta lebih dari cukup. Kalau dia berhemat separuh bisa ditabungin. Cukup banget, itu malah berlebih untuk bisa ditabung ya untuk masa depan. Buat sekolah anak mungkin bisa kurang dari 10 juta, terus juga bisa kita tabung 10 juta, dan nanti sisanya juga buat tabungan anak juga bisa. Kemarin saya tuh sempat hitung-hitung kalkulasi ya, anak satu ya. Kita oke lah masukin anak ke sekolah swasta beragama. Sebenarnya gaji 15 juta itu udah sangat cukup loh. Itu udah bisa saving 30%, anak juga bisa sekolah, asuransinya dapat. Terus kita juga mungkin bisa spending buat cicilan rumah, buat kendaraan itu udah sangat cukup sih. Kalau 25 juta tuh kemewahan sih. 15 juta oke lah. Sebenarnya di under 25 juta pun sebenarnya udah ideal ya kalau untuk tinggal di Jakarta. Kan kalau untuk balik lagi gimana kitanya, kalau kitanya cara nge-save duitnya itu benar, pembagian uangnya benar, kayaknya untuk nominal 25 juta, under 25 juta itu cukup banget sih untuk tinggal di Jakarta. Kita kan kuncinya itu qanaah ya, merasa cukup dengan nikmat Allah berikan. Jadi
kalau cuman satu anak itu dengan biaya yang begitu tinggi, sayur mayur juga meroket, itu kisaran 7 juta sampai 10 juta tuh udah lebih dari cukup. Iya, kecuali kalau kita ngikutin gaya hidup, nggak ada habis, nggak ada cukup. Anak satu di Jakarta mungkin bisa 8-10 juta ya, itu udah cukup. Untuk hidup bertiga dengan anak satu ya. Cara savingnya, ya otomatis persenan savingnya meningkat ya. Jadi misalkan kalau 25 juta mungkin saya akan pakai mungkin sekitar 10, 15-nya saving. Jadi mungkin bisa buat beli properti kayak rumah atau mungkin apartemen buat tabungan juga kan gitu. Oke, 25 juta per bulan. Kayaknya kalau misalnya dibagi 2 deh, taruh 10 juta untuk tabungan. Untuk save tiba-tiba dana darurat dan sebagainya. Terus 15 juta, masih ada 15 juta. Ini taruhlah buat anak sekolah dan juga buat kebutuhan sehari-hari ya. Entah itu masak atau segala macam. Kayaknya 25 juta itu selebihnya banyak. Jadi buat hidup di Jakarta dengan gaji segitu itu udah worth it dan cukup banget. 10 juta itu kalau kita mau berhemat itu bisa cukup untuk sebulan biaya sekolah, itu prioritas ya, pendidikan. Terus yang paling pokok itu makan ya, biaya kebutuhan sehari-hari itu primer. Yang sekundernya bisa kita sisihkan. Itu kita bisa berhemat 10 juta sampai 15 juta. Itu pun dengan kita udah berlebihan, maksudnya makan kita pakai ayam, kalau Sabtu Minggu kita bisa ngajak anak-anak jalan keluar. Ya, seperti yang saya bilang tadi Mbak, misalnya kita punya gaji 25 juta, 50%-nya bakal kebutuhan sehari-hari, 50%-nya bisa buat nabung gitu. Jadi pokoknya itu menurut saya lebih dari cukup, nggak kurang sama sekali. Nah, gimana menurut Bapak Ibu? 25 juta per bulan itu cukup gak ya? Itu subjektif ya, kalau saya bilang, kalau Anda tanya beberapa kelompok orang, ya mungkin cukup, beberapa kelompok yang lain mungkin nggak cukup gitu ya. Menurut Bapak Ibu gimana? Coba jawab di kolom chat, 25 juta per bulan itu cukup nggak di Indonesia ya? Nah, sekarang saya balik kepada materi, yaitu gaji pensiun dengan penghasilan diatomi ya. Kita tahu usia pensiun di Indonesia adalah 58 tahun, tetapi sekarang kita bisa hidup sekarang nggak hanya umur 60-70 ya. Kalau Anda sehat, bahkan Anda bisa 100 tahun, ada yang sampai 120 tahun gitu ya. Misalkan saya ambil contoh pakai skenario, kita semua akan hidup sampai 100 tahun. Nah, seorang teman saya umurnya 53 tahun, telah bekerja selama lebih dari 28 tahun ya. Berarti dia sisa 5 tahun lagi akan pensiun di usia 58 tahun. Kalau kita ambil pensiunan PNS golongan 1 sampai ke 4, ini adalah data di tahun 2022. Jadi kisarannya yaitu dari 1,5 juta sampai 4,4 juta ya. Kalau saya ambil rata-rata, artinya 3 juta per bulan ya. Ini adalah pensiunan rata-rata di Indonesia saat ini. Kalau 3 juta per bulan kali 12 bulan, artinya Anda mendapat uang pensiun 36 juta per tahun. Nah, Anda masih hidup sampai umur 100 tahun nih ya. Berarti Anda masih punya 42 tahun. Berarti Anda secara total uang pensiun Anda adalah 1,5 miliar rupiah. Ya, Anda paham sampai sini. Nah, sedangkan di Atomi, ya kita tahu di Atomi penghasilan sistem pertama yaitu sebagai auto sales master ya. Anda tahu auto sales master artinya Anda punya kelompok konsumen yang berbelanja secara rutin ya, secara otomatis tanpa bantuan Anda, dan Anda bisa mendapatkan 25 juta per bulan ya sebagai seorang auto sales master yang 2 kali dalam sebulan Anda harus achieve ya sebagai auto sales master. Nah, ini minimal Bapak Ibu ya. Jadi auto sales master itu minimal 25 juta, ada yang 40, ada yang 50 ya. Tapi saya ambil yang paling rendah saja yaitu 25 juta per bulan. Nah, berapa penghasilan auto sales master dalam setahun? Kita kali 12 bulan, 25 juta ya, berarti 300 juta per tahun. Lalu sama, Anda bisa hidup sampai 100 tahun ya, berarti masih ada 42 tahun penghasilan sistem Anda. Berarti Anda akumulasi dalam hidup Anda sendiri 12,6 miliar ya. Kita lihat di sini ya, pensiunan Anda hanya 1,5 miliar. Tapi pensiunan dari seorang auto sales master di Atomi 12,6 miliar.
Lalu Anda bisa wariskan ya, penghasilan di Atomi ini Anda bisa wariskan sampai ke anak cucu. Artinya setelah Anda meninggal, masih ada anak Anda yang mewarisi selama 30 tahun ya. Misalkan Anda meninggal di umur 100, anak Anda umur 70 gitu ya. Berarti anak Anda masih bisa menikmati 30 tahun penghasilan sistem yang Anda turunkan. Berarti dia dapat 9 miliar ya, generasi kedua, yaitu anak-anak Anda. Setelah anak Anda meninggal, Anda bisa wariskan lagi ke cucu-cucu Anda ya. Berarti masih ada 30 tahun lagi, 9 miliar. Berarti secara total 3 generasi, penghasilan pensiun yang dari Atomi ya sebagai auto sales master nilainya adalah 30,6 miliar. Ya. Nah, contoh daripada yang saya tampilkan ini mudah sekali Bapak Ibu ya. Kita lihat ambil contoh seorang teman saya yang umur 53 tahun, dia sisa 5 tahun lagi kan. Nah, dia beranggapan bahwa udahlah Max, saya 5 tahun ini kalau saya pensiun kan saya masih dapat 3 juta ya per bulan sampai saya meninggal gitu ya. Nanti saya coba kerja sambilan lah, mungkin buka warung, mungkin jualan makanan gitu ya. Berarti kan dia mesti kerja lagi kan sebagai active income kan. Karena kebanyakan dari kita ya, kita ambil 3 juta per bulan pensiun untuk hidup gitu kalau nggak sakit ya. Kalau nggak ke dokter gitu ya, kalau nggak minum obat-obatan, ini nggak cukup Bapak Ibu ya. 3 juta kan di bawah UMR gitu ya. Walaupun Anda golongan PNS yang keempat pun 4,4 juta itu di bawah UMR nggak cukup gitu. Kecuali Anda hidupnya di desa gitu ya. Jadi banyak dari mereka setelah pensiun, mereka harus kerja lagi ya. Jadi mereka menghabiskan sisa 5 tahun mereka tidak mengerjakan apa-apa. Karena mereka berpikir, saya pensiun masih dapat 3 juta, kalau kurang saya kerja lagi. Nah, tapi mentalitas yang benar adalah, saya masih punya 5 tahun. Coba saya kerjakan Atomi ya. Saya kerjakan Atomi dalam 5 tahun terakhir, saya pasti akan jadi auto sales master. Ya, auto sales master ini rata-rata ya, statistik di Atomi, orang capai auto sales master penghasilannya mereka ini ya, artinya mereka kerja dalam 3-5 tahun, masuk sebagai auto sales master, penghasilan 25 juta per bulan ya. Saya sendiri secara pribadi menjadi auto sales master dalam 2,5 tahun ya. Ada yang lebih cepat ya, partner saya dia dalam 10 bulan jadi auto sales master. Nah, jadi ini adalah subjektif. Kalau Anda bisa kerjakan mungkin secara santai gitu ya, Anda 5 tahun capai. Tapi kalau Anda mau cepat seperti saya ya, 2,5 tahun. Anda lebih cepat lagi, ada yang orang gila seperti partner saya 10 bulan ya. Jadi cara berpikir yang benar sebagai Anda yang sudah mau pensiun, 5 tahun lagi saya mesti ngapain ini ya, misalkan Anda umur 53 ya, berarti Anda harus coba jalankan Atomi sampai mencapai auto sales master. Karena setelah Anda mencapai auto sales master, penghasilan Anda sudah digaransi ya, ini garansi loh Bapak Ibu, 30,6 miliar, 30 kali lipat lebih besar daripada yang pensiunan. Tapi kan saya sebagai Atomian ya, saya kan nggak mau cukup sampai di auto sales master. Semua yang di sini nggak mau cuma sampai auto sales master. Kita ada nama lagi peringkat auto diamond master ya. Ini sangat-sangat mungkin dalam 5 tahun Anda bisa capai. Berapa sih penghasilan auto diamond? Ya, kita lihat. Auto diamond itu penghasilan minimal sebulan ya, minimal ini paling kecil. 50 juta per bulan, ada yang 80, ada yang 100 ya. Jadi 50 juta ini saya bilang ini yang paling rendah supaya mudah dikalkulasi. Berarti penghasilan auto diamond masters per tahun ya adalah 600 juta per tahun. Lalu kan Anda pensiun ya, Anda umur 58, Anda bisa hidup sampai umur 100 tahun, berarti masih ada 42 tahun, berarti Anda masih menikmati uang pensiun dari Atomi 25,2 miliar. Lalu Anda turunkan ke generasi kedua Anda, yaitu anak-anak Anda, mereka bisa nikmati 30 tahun, ya 600 juta per tahun, 18 miliar untuk generasi kedua, lalu generasi ketiga 18 miliar lagi. Jadi total 3 generasi pada saat Anda menjadi auto diamond adalah 61,2 miliar. Ya, ini dikerjakan dalam 5 tahun, Bapak Ibu, ya. Dan ini sangat-sangat mungkin. Banyak sekali Atomian yang mengerjakan dalam 5 tahun penghasilannya sudah 600 juta per tahun atau 50 juta per bulan. Nah, jadi slide ini mungkin sebagai PR untuk Anda ya. Sekarang saya mau pensiun berapa tahun lagi? Punya nggak saya uang 7,5 miliar ya? Kalau Anda nggak punya, Atomi punya solusi.
yang bisa Anda kerjakan dalam 5 tahun, minimal Anda bisa dapat seperti yang tadi ya, Auto Sales Master, Anda bisa mendapatkan uang pensiun 3 generasi sebesar berapa? 30 miliar daripada Atomy. Kalau Anda mau lebih kerja keras lagi sebagai Auto Diamond, Anda bisa mendapatkan pensiun dari Atomy sebesar 61,2 miliar. Nah, sekarang banyak yang bertanya ya, kan Pak Jokowi, Presiden RI sudah mau pensiun ya. Kira-kira berapa sih uang pensiunan mantan presiden? Pada tahun 2024 nanti, Presiden Joko Widodo akan resmi pensiun. Seperti pejabat tinggi negara lainnya, Presiden juga akan menerima uang pensiun dan tunjangan lainnya guna menunjang kehidupan di hari tua. Uang pensiunan dan gaji Presiden RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Hukum tersebut masih berlaku hingga saat ini dan belum mengalami revisi. Dalam undang-undang itu, disebutkan besarnya pensiun pokok adalah 100% dari gaji pokok terakhir. Sementara, gaji presiden ditetapkan sebesar 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Terkait hal itu, gaji presiden yakni sebesar Rp30.240.000. Disebutkan setelah pensiun Jokowi tidak akan mendapatkan tunjangan per bulan. Sebelumnya, tunjangan presiden sebesar Rp32.500.000 per bulannya. Namun pensiunan presiden akan mendapatkan tunjangan dalam bentuk lain. Berikut rincian hak yang akan diterima mantan presiden Indonesia. Kita lihat ya berapa pensiunan Presiden Jokowi nanti ya pada saat dia sudah pensiun. Hanya 30 juta Bapak Ibu ya. Jadi menurut Anda uang di Atomy ya sebagai seorang Auto Sales Master 25 juta per bulan ya. Menurut saya ini udah lumayan loh ya untuk bisa pensiun sebagai seorang Auto Sales Master gitu ya. Padahal Anda kalau Presiden RI pun itu hanya 30 juta yang dulu mereka masih dapat tunjangan lagi 32 juta di atas pensiunannya. Tapi kali ini sudah nggak dikasih yang 32 juta, tapi diberikan dalam bentuk misalkan bayar listrik, pakai pas pampres ya, uang untuk beli rumah atau sewa rumah. Pokoknya ini sebagai tunjangan dalam bentuk layanan gitu ya. Jadi 30 juta per bulan sebagai mantan presiden itu kita harusnya lebih bangga gitu. Sebagai Auto Diamond saja itu sudah minimal ya 50 juta per bulan ya. Gimana kalau Anda bisa jadi Auto Imperial 1 miliar sebulan Bapak Ibu ya. Dan itu menurut banyak orang, aduh Pak Mike itu kejauhan deh. Saya mau yang dekat-dekat saja. Nah, saya kasihkan yang dekat-dekat yaitu pensiunan Anda sebagai Auto Sales Master 30 miliar, kalau Anda pensiunan sebagai Auto Diamond 60-an miliar ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.